Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Syarul Siva dan saya akan menganalisis menggunakan uji regresi berganda biasa. Nah, selanjutnya adalah persiapkan data dari asisten praktikum, yaitu ada produksi Y, X dengan luas lahan, X2 dengan benih, dan X3 adalah pupuk organik. Nah, ini kalian copy ya teman-teman, yaitu produksi Y sampai ke pupuk organik. Kita copy, Ctrl C atau ini kita masuk ke SPSS, pastikan di data view, lalu kolom 1 baris per 1, klik kanan, paste variable names. Nah, selanjutnya adalah ke variable view. Nah, ini teman-teman kita hapus saja ya teman-teman, yaitu agar menyisakan seperti ini. Untuk X1, X2, X3. Nah, ini karena label ini adalah dari nama, yaitu kita ganti menggunakan produksi, luas lahan. Ini cuma diganti X nya biar nggak ada gitu ya teman, jadi nggak double di penamanya nanti. Nah, ini untuk measure-nya diganti dengan scale. Selanjutnya ke data view, analyze, regression, linear. Nah, karena dependent ini menggunakan Y, kita masukkan Y karena dan variabel independen adalah X1 sampai X3. Kita masukkan independennya. Langsung klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari SPSS atau uji regresi yang telah dilakukan. Nah, untuk interpretasinya teman-teman, kita bisa langsung lihat dari variable regression, variable entered atau remove, yang berarti variabel apa saja yang setelah dimasukkan, yaitu ada pupuk organik, ada benih, dan ada luas lahan. Dengan dependennya adalah produksi ini. Nah, untuk interpretasi dari model summary ini adalah menggunakan adjusted R-square, yaitu sebesar 0,879. Kenapa tidak memakai R-square ini teman-teman? Karena persamaan regresinya adalah berganda, yaitu lebih dari 1 X-nya independen. Nah, untuk interpretasinya adalah variabel pupuk organik, benih, dan luas lahan mampu menjelaskan variasi perubahan produksi sebesar 87,9%, sedangkan 12,1%-nya dari 100 dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam model. Nah, untuk uji dari ANOVA ini kita menggunakan uji signifikansi dan uji F-tabel. Nah, untuk hasil ANOVA ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak, yang berarti bahwa pupuk organik, benih, dan luas lahan secara simultan atau bersamaan berpengaruh signifikan terhadap produksi. Dan sedangkan uji F hitung ini yaitu sebesar 217,116 dan lebih besar dari F-tabel. Nah, F-tabel ini dilihat dari DF-nya ini teman-teman, dan variabelnya, yang berarti H0 itu ditolak dan bahwa pupuk organik, benih, dan luas lahan secara bersamaan atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Nah, untuk koefisien ini interpretasinya teman-teman agar lebih cepat, kita lihat dari sini aja langsung, yaitu di bagian koefisien. Nah, koefisien ini teman-teman kita lihat di bawah. Uji on standard disk ini digunakan untuk menggunakan persamaan, yaitu Y sama dengan minus 64,160 ditambah 0,437, X1 untuk luas lahan, dan 5, ditambah 5,957 X2 untuk benih, dan ditambah 1,922 X3 itu untuk pupuk organik, dan di plus E. Dan intercept ini adalah intercept atau konstanta adalah minus 64,160. Artinya ketika nilai luas lahan pupuk benih sama dengan 0, maka produksi itu sama dengan minus. Nah, untuk koefisien regresi ini atau standard error ini artinya ada luas lahan 0,437, artinya ketika luas lahan diperbaiki satu satuan, maka produksi akan meningkat 437 poin
dengan asumsi benih dan pupuk organik itu tetap atau tidak berubah. Sedangkan benih ini di sini yang berarti benih 5,957, artinya ketika benih diperbaiki satu satuan maka produksi akan meningkat sebesar 5,957 poin dengan asumsi luas lahan dan pupuk organik tetap atau tidak berubah. Dan untuk pupuk organik 1,922, artinya ketika benih diperbaiki satu satuan maka produksi akan meningkat 1,922 poin dengan asumsi luas lahan dan benih tetap atau tidak berubah. Nah, untuk uji T ini dan uji signifikansi dapat dilihat dari variabel luas lahan atau T hitung lebih kecil dari T tabel, yang berarti 1,755 lebih kecil dari 3,182 dan nilai signifikansi adalah 0,083 lebih kecil dari atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Nah, sedangkan untuk variabel benih ini dari uji T adalah 3,479 lebih besar dari 3,182 dan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap produksinya. Nah, untuk variabel pupuk yaitu lebih besar dari T tabel yaitu 3,449 lebih besar dari 3,182 dan nilai signifikansi adalah 0,005 lebih kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa pupuk organik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksinya. Sekian dari saya. Untuk uji asumsi klasik yaitu normalitas dan lain-lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk langkah uji normalitas yang pertama ke analyze, regression, linear, lalu Y ini ke dependent dan X ini ke independent. Lalu kita ke save, centang yang unstandardized di residual, habis itu continue dan oke. Maka akan muncul residual 1. Lalu kita ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, 1 sampel KS. Kita masukkan yang unstandardized ke test variable list, lalu oke. Bisa kita lihat nilai signya itu 0,018 dan itu kurang dari 0,05, maka tidak memenuhi syarat normalitas. Untuk langkah yang uji multikolinearitas dan autokorelasi, yang pertama itu kita ke analyze, kita ke regression, linear, tetap sama, yang di dependent itu Y, yang di independent itu X. Lalu ke statistik, kita centang yang ini dan Darwin-Watson. Lalu continue. Oke. Nah, di tabel mode summary ini kita bisa lihat Darwin-Watson-nya itu 1,323. Nilai DW itu harus lebih besar dari DU dan kurang dari 4 min DU, tapi nilai DW di sini itu lebih kecil dari DU dan maka tidak memenuhi syarat adanya korelasi positif maupun negatif.
Untuk yang di tabel koefisien ini kita bisa lihat di 5-nya. Karena luas lahan dan benih ini nilainya itu lebih dari 10, maka terjadi multikolinear. Sedangkan pupuk organik ini kan kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinear. Untuk menentukan uji heteroskedastisitas, ini kita klik transform, kemudian compute variabel. Nah, di target variabel kita klik abbreviate menggunakan huruf kapital. Kemudian yang di numerik kita klik all, kemudian ABS. Nah, di sini kita masukin slide 1. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Kemudian klik analyze. Regression linear. Nah, yang untuk dependennya ini masukin abrasif. Yang independennya ini masukin yang variabel X1 sampai X3. Kemudian klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwasanya nilai sig semua variabel bebas itu lebih besar dari 0,05, sehingga regresi tersebut memenuhi syarat asumsi klasik homogen.